Halo kakak-kakak. Halo. Boleh perkenalan nggak nih kakaknya dari mana? Perkenalkan, saya Sarwi, saya dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Kalau saya Widina Lokasari, saya dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Oke, berarti kakaknya ini dari STBN Raden Wijaya ya? Ya. Betul sekali. Oke, aku mau tanya nih, di STBN Raden Wijaya sendiri ini ada fakultas jurusan apa aja sih? Untuk di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya itu terdapat dua fakultas, yaitu Fakultas Pendidikan dan juga Fakultas Sosial. Di Fakultas Pendidikan ada dua prodi. Yang pertama ada Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha, untuk saat ini sudah terakreditasi A. Kemudian ada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, untuk saat ini sedang proses akreditasi ya, dan diharapkan atau diusahakan untuk Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar bisa terakreditasi B, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Fakultas Sosial. Di Fakultas Sosial yang pertama ada Prodi Kepenyuluhan Buddha. Untuk Prodi Kepenyuluhan Buddha sudah terakreditasi A. Kemudian yang kedua ada Prodi Kepanditaan Buddha sudah terakreditasi B. Selanjutnya ada Prodi Ilmu Komunikasi, di mana Prodi Ilmu Komunikasi ini sedang proses akreditasi dan diharapkan juga atau diusahakan nanti sudah terakreditasi B. Kemudian yang terakhir ada Prodi Pariwisata, di mana Prodi Pariwisata ini juga masih proses akreditasi, seperti itu. Oke, kakaknya sendiri nih maksudnya ke jurusan apa? Untuk saya sendiri semester 5 jurusan Kepenyuluhan Buddha. Kalau saya sendiri sama seperti Sarwi, saya semester 5 juga dari Kepenyuluhan Buddha. Kepenyuluhan Buddha ini apa sih kak, kalau boleh tahu? Prodi Kepenyuluhan Buddha yaitu semacam kita memberikan kepenyuluhan kepada umat, tapi khususnya umat Buddha, seperti itu. Nah, yang dipelajari itu apa sih dalam kepenyuluhan Buddha? Yang dipelajari adalah ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu tanda, ilmu komunikasi, dan ilmu sosial lainnya. Gitu. Jadi kita mengamati kemasyarakatan seperti apa, sosial di masyarakat seperti apa, seperti itu. Aku mau tanya nih kak, tadi kan dari awal kakaknya kan nyautnya kan tentang Buddha. Nah, STBN Raden Wijaya ini hanya untuk orang-orang Buddha aja atau bisa untuk agama lainnya juga sih? Tentu tidak, karena mengingat di STBN Raden Wijaya ini terdapat beberapa prodi yang umum. Ada 3 prodi, tadi sudah saya katakan di depan, ada PGSD, kemudian ada ilmu komunikasi, dan juga ada pariwisata, di mana 3 prodi ini bisa terbuka secara umum dari berbagai agama. Untuk saat ini sendiri sudah terdapat beberapa agama juga di STBN Raden Wijaya, jadi tidak memandang hanya Buddha, sudah ada Katolik, sudah ada Kristiani, sudah ada Muslim juga. Untuk tenaga pendidiknya juga tidak dari Buddha, tetapi dari non-Buddha juga banyak di STBN Raden Wijaya, seperti itu. Oke, berarti STBN Raden Wijaya ini umum gitu ya, bukan hanya untuk agama Buddha saja. Betul sekali. Untuk akreditasi nih, STBN Raden Wijaya ini akreditasinya apa kak? Untuk kampus STBN Raden Wijaya itu terakreditasi B, tapi ini saya bocori ya. Untuk akreditasi B-nya itu dulu itu sudah mepet dengan A, tapi karena kurang sedikit, jadi ya masih B, seperti itu. Nanti untuk kedepannya digodok lagi supaya menjadi A. Oke, jadi kalau adik-adik nih biasanya kan mungkin nanti kalau kalian masuk di STBN Raden Wijaya ini kemungkinan bisa naik menjadi A gitu ya kak ya. Iya, betul sekali. Untuk alamat nih STBN Raden Wijaya ini alamatnya di mana sih kak? STBN Raden Wijaya tepatnya di Jalan Kandil Bulu Sulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi sangat terjangkau sekali, sangat mudah karena masih di lingkup Jawa Tengah. Untuk lingkungannya sendiri bisa dijelasin nggak kak kayak gimana di sana? Dari lingkungan STBN Raden Wijaya, lingkungan kemasyarakatannya sangat bagus sekali. Kemudian untuk cuacanya di Wonogiri itu kan terkenal dengan agak panas ya, di Wonogiri lebih panas sedikit dibandingkan dengan di daerah Pati Jepara, seperti itu. Oke, jadi di sana tuh lingkungannya agak panas ya teman-teman. Iya. Cuma agak Panas, nggak terlalu panas, jadi tenang saja, nggak usah ketakutan gitu. Nanti kalau saya di Wonogiri jadi hitam gimana? Itu jadi nggak usah begitu.
Gak usah takut hitam. Gak usah takut hitam, ada screennya. Terus untuk keunggulan sendiri nih di STBN Raden Wijaya sendiri ini apa sih yang diunggulkan? Untuk keunggulan sendiri di Raden Wijaya itu terdapat beberapa fasilitas. Yang utama ada fasilitas asrama. Di asrama kita bisa memiliki tempat tinggal gratis seperti itu. Kemudian yang kedua terdapat lab komputer, di mana yang belum memiliki laptop bisa mengerjakan tugas di lab komputer tersebut. Kita juga memiliki lab bahasa dan juga ada lab micro teaching, di mana sebagai latihan ya untuk para calon-calon guru untuk latihan mengajar di dalam ruangan tersebut. Terdapat juga lab kesenian, ada dua, yaitu kesenian tradisional dan kesenian modern, di mana kesenian modern ada seni musik dan di tradisional terdapat seni tari maupun seni karawitan. Itu. Tadi kan kakaknya jelasin tentang beberapa lab nih. Nah, aku kepo nih tentang lab musik tadi ya. Nah, untuk penggunaan lab musik sendiri ini itu free atau ada bayar lagi? Untuk penggunaan lab sendiri seperti halnya lab musik tadi ya, itu free. Kita tidak bayar dan juga ada pelatihnya yang didatangkan dari kampus. Jadi kita tinggal berangkat sudah mendapatkan ilmu baru tentang musik. Begitu juga tentang karawitan, karena kan budaya tradisional sudah mulai geser ya. Sekarang juga digalakkan di sana, ada pelatihnya juga dan free. Kita tidak membayar sepeser pun untuk mengikuti ekstra-ekstra seperti itu. Oke, berarti ini poin besar nih ya buat kalian yang punya hobi musik atau apapun itu. Kalian bisa nih mengasah bakat minat kalian di STBN Raden Wijaya ini dengan menggunakan alat-alat musik tersebut dengan gratis. Nah, Betul sekali. oke, untuk pendaftaran nih Kak di STBN Raden Wijaya ini udah buka pendaftaran apa belum sih? Untuk sekarang di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya sudah membuka gelombang 1 dimulai dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 31 Maret 2021. Untuk yang selanjutnya ada gelombang kedua di pertanggal 1 April hingga 31 Mei 2021. Kemudian gelombang ketiga 1 Juni sampai 31 Juli 2021. Nah, nanti untuk pendaftaran sendiri bisa langsung lihat di website di kampus kami, yaitu di www.radenwijaya.ac.id. Terus ada juga nanti biasanya ada kontak person, di situ bisa untuk menghubungi salah satu dari pihak kampus kami untuk mendaftar. Bagaimana sih caranya kita itu mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya tersebut. Oke, nah untuk syarat pendaftaran sendiri bisa disebutin nggak Kak? Apa aja sih yang harus dipersiapkan persyaratannya? Untuk syarat pendaftaran sendiri, karena kita pasti lulusan SMK atau paket C dan sederajatnya, kita itu menyiapkan seperti ijazah, SKHU, terus mengisi formulir pendaftaran, terus akta kelahiran, pas foto 2x3, kemudian pas foto 3x4, fotokopi KTP dan kartu keluarga. Oke, nah ini kan pandemi nih Kak. Nah itu pendaftarannya bisa via online apa harus hadir ke sana? Bisa via online, tetapi yang berkeinginan ke sana mematuhi protokol-protokol itu bisa. Oke, berarti bisa dilakukan via online atau offline gitu ya? Iya, bisa. Oke, nah buat kalian nih adik-adik yang mau daftar di STBN Raden Wijaya, kalian bisa tadi searching di link yang sudah disebutkan sama kakak-kakaknya, juga bisa daftar di link website di bawah ini ya. Terus lanjut nih Kak, jalur masuk. Nah kakaknya di sini di STBN Raden Wijaya ada jalur masuk apa aja sih? Untuk jalur masuk sendiri itu ada jalur mandiri ya. Di jalur mandiri itu ada jalur prestasi dan ada jalur biasa. Untuk jalur prestasi sendiri tentunya nanti yang diutamakan kan prestasi. Bisa saja seperti piagam-piagam dan juga sertifikat-sertifikat tentang keaktifan para siswa-siswa mengikuti organisasi ataupun kegiatan ya. Karena itu kan sangat membantu ataupun sebagai tiket masuk dalam perguruan tinggi. Seperti itu. Oke,
Oke, berarti semisal nih aku punya sertifikat di bidang keolahragaan, itu bisa jadi tiket buat masuk di STBN Raden Wijaya. Betul sekali. Di Raden Wijaya juga ekstra olahraganya juga sangat bagus sekali. Terdapat bola voli, itu juga ada lapangannya sudah difasilitasi. Kemudian ada bulu tangkis, ada futsal, ada tenis meja, semua di sana sudah difasilitasi dan semua itu free. Ada pelatihnya free tanpa membayar. Oke, nah jalur masuknya sendiri di sana ada SNMPTN, SBM atau gimana Kak? Untuk di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, kami belum terdaftar di SNPTN ataupun di SBMPTN. Mengingat kampus kami ini merupakan kampus yang baru. Kampus ini berdiri belum ada 10 tahun, jadi masih barulah, istilahnya masih anak-anak. Tetapi untuk keunggulan jangan ditanyakan lagi, walaupun baru, tapi berani bersaing dengan kampus-kampus yang sudah lama, seperti itu. Oke, nah untuk di STBN Raden Wijaya ini sendiri kan tadi kan hanya menggunakan jalur mandiri. Nah dulu kakak-kakaknya ini tuh masuknya gimana sih? Kalau saya sendiri dulu itu dari ajakan teman sih, diperkenalkan oleh teman, yaitu Sari sendiri dulu yang mengajak saya. Terus kemudian di situ saya mulai searching Sekolah Tinggi Agama Buddha ini bagaimana sih, akreditasinya apa, terus prodinya apa saja, terus dan juga di sana ada beasiswa apa enggak. Terus kemudian di sana ada pemberitahuan bahwa ada beasiswa. Kemudian kan saya termasuk beban keluarga ya, jadi ingin membantu keluarga dan meringankan beban keluarga. Jadi saya mengambil Sekolah Tinggi Agama Buddha ini dan saya mengambil prodi kepenyuluhan Buddha dan saya langsung daftar di bidik misi. Jadi saya bisa jadi mahasiswa bidik misi gitu. Oke, berarti di STBN Raden Wijaya sendiri ini peluang bidik misinya gimana sih Kak? Untuk peluang bidik misi sendiri di STBN Raden Wijaya itu sangat banyak sekali ya, karena ketika di kampus umum itu kan perbandingan dari bidik misinya sendiri itu 1 banding ratusan atau ribuan, tapi kalau di STBN Raden Wijaya hanya sedikit, mungkin 1 banding 5 atau 1 banding 3 sendiri. Untuk saat ini sudah tidak bidik misi lagi, tetapi ganti PIP. PIP itu Program Indonesia Pintar. Kalau dulu kan bidik misi gitu. Nominalnya sama, yaitu per semester 6.600.000, kemudian dipotong untuk membayar UKT 900 dan juga untuk membayar kegiatan-kegiatan sebesar 1.500.000. Sisanya itu ada 4.200.000, itu kita gunakan untuk biaya hidup selama 1 semester gitu. Kalau dihitung-hitung ya per bulan kita dapat beasiswa 700.000, tetapi dikasihkan dalam jangka waktu 1 semester. Oke, berarti persaingan untuk mendapatkan bidik misi di STBN Raden Wijaya ini sangat besar ya Kak ya? Sangat mudah sekali. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, kita kedatangan narasumber baru nih. Boleh dikenalin nggak mbaknya ini siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Tristia Demenyanti. Saya mahasiswa dari STAB Negeri Raden Wijaya. Saya ambil jurusan Pendidikan Keagamaan Buddha. Nah, untuk kakaknya sendiri nih, apa sih alasan kalian masuk di STBN Raden Wijaya? Ya, khususnya saya di sini akan bercerita sedikit mengenai saya masuk ke kampus tersebut, kampus Raden Wijaya. Nah, di sini dulu saya itu bingung mengenai saya masuk di mana, untuk kuliah apa, saya bingung. Nah, kemudian saya mendapatkan info dari teman-teman saya. Kemudian saya mendapat info juga dari dosen yang ada di sana. Nah, di sana juga saya mendapatkan info bahwa di STAB Negeri Raden Wijaya itu biayanya cukup terjangkau. Di sana ada beasiswa, PIP, dan PPA. Nah, oleh dari itu saya merasa, oh iya, ini di STAB Negeri Raden Wijaya ini saya merasa cocok untuk masuk ke dalam kampus tersebut untuk menjadi mahasiswa di sana. Seperti itu.
Oke, untuk kakaknya sendiri? Kalau teman saya ini tadi kan bingung ya. Saya sebenarnya tidak bingung karena saya dari awal itu sebenarnya udah nggak minat kuliah gitu loh. Soalnya kan ya ada problem keluarga, terus tadi saya sudah bilang saya beban keluarga ya. Terus saya itu, tapi kalau saya tidak kuliah itu saya mau ngapain? Nah terus kemudian ya saya mencari informasi di mana sih ada bidik misi yang mudah didapatkan. Nah mudah didapatkan itu kayak nggak harus saingannya itu nggak harus banyak gitu loh, ribuan. Nah saya kemudian ada teman saya yang cowok tadi itu menawari mau nggak kuliah di STABN Raden Wijaya gitu. Terus saya STABN Raden Wijaya mana itu, terus saya browsing kan, oh ada bidik misi, biar nggak menjadi beban keluarga. Jadi saya mengambil Sekolah 3 Agama Buddha Negeri Raden Wijaya tersebut. Oke, berarti untuk kakaknya sendiri ini awalnya nggak ada minat untuk kuliah, terus kebetulan ada peluang nih buat aku masuk ke universitas ini, terus diambil gitu ya? Iya, berarti nggak sengaja gitu ya kak ya? Nggak sengaja, saya juga nggak pernah daftar SNMPTN, nggak pernah daftar SBM, jadi nggak pernah nggak tahu mendapat cerita-cerita kayak SNM itu gimana sih, SBM itu gimana sih, saya nggak tahu. Jadi ya langsung pure dari awal langsung di STABN Raden Wijaya itu. Oke. Nah selanjutnya nih, kakak sendiri nih ngambilnya jurusan apa sih? Kalau saya mengambil jurusan Pendidikan Keagamaan Buddha. Alasannya apa kak? Alasannya karena saya ingin menjadi guru. Terutama dulu kan di STAB Negeri Raden Wijaya, di situ ada peluang masuk untuk mahasiswa terdaftar menjadi seorang guru, namun dalam artian guru agama Buddha. Nah, jadi dulu adanya hanya pendidikan keagamaan Buddha. Namun sekarang sudah ada dibuka jurusan PGSD. Kakaknya ini angkatan tahun berapa ya? Angkatan masuk kuliah angkatan 2018. Oke. Untuk kakak sendiri jurusan apa? Kalau saya dari Kepenyuluhan Agama Buddha. Alasan masuk? Alasannya karena apa ya, saya itu kan tidak punya basic mendasar tentang gimana sih saya bisa lancar berbicara di depan umum, bagaimana menyampaikan pendapat yang baik dan benar itu bagaimana. Nah saya masuk ke Kepenyuluhan Buddha itu kan diajarkan tentang bagaimana sih kita bisa ngomong yang baik dan benar, berretorika yang baik. Jadi saya masuk di Kepenyuluhan Buddha gitu. Berarti kayak mengasah public speaking gitu ya kak ya? Oke, nah aku mau tanya nih buat tips and trick masuk di STABN Raden Wijaya. Tipsnya itu kan kalau kita mendaftar kan harus mengisi pendaftaran pertama. Nah, yang kedua kan ada tes. Nah, di sana sebelum melakukan tes tersebut, adik-adik harus belajar terlebih dahulu. Nah, belajarnya apa? Nah, di sini kan adik-adik harus menentukan mau ambil jurusan apa. Misalnya adik-adik mau ambil jurusan pendidikan keagamaan Buddha atau PGSD. Nah, adik-adik harus searching terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu mengenai pendidikan itu apa aja sih, seperti apa sih. Nah, setelah itu adik-adik harus belajar. Setelah belajar, adik-adik harus bisa nantinya untuk mengisi. Nah, mengisinya mudah adik-adik. Adik-adik pastinya takut. Oh, mendaftar itu takut gimana kayak gitu kan. Pertama kan seperti itu. Saya dulu juga seperti itu. Nah, soal-soalnya itu cukup mudah ya. Nah, itu tidak seperti ujian nasional seperti itu. Nah, soal-soalnya itu cukup mudah untuk dipelajari dan untuk dikerjakan. Nah, memahaminya juga cukup mudah seperti itu. Oke, aku mau tanya nih kak, untuk ujian mandiri tes mandirinya itu kan
kan bisa saja kan yang daftar kan bukan orang yang beragama Buddha nih. Ya. Nah, untuk tesnya kan pastinya kan di situ ada kayak keagamaan. Untuk soalnya sendiri gimana sih, Kak? Kalau untuk yang jurusan keagamaan seperti 3 jurusan yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, nah kan ada pendidikan keagamaan Buddha, ada kepenyuluhan dan ada kepanditaan, kan? Nah, itu kan berbasis agama Buddha. Nah, itu nanti sangkut pautnya ada soal-soal yang berbasis agama Buddha. Untuk yang beragama non-Buddha, untuk di kampus Raden Wijaya itu bisa menyesuaikan, karena di sana itu dipandang sama untuk yang agama non-Buddha. Oke. Nah, di situ pun sekarang ketua BEM di STAB Negeri Raden Wijaya itu beragama Islam, jadi non Buddha gitu. Oke, buat kalian nih adik-adik yang mau masuk di STBN Raden Wijaya tapi kok aku agamanya Islam ya, aku agamanya Kristen ya, itu nggak usah takut karena di awal pendaftarannya saja kalau kalian masuk di Mandiri nih, tesnya itu aja untuk soal agamanya itu menyesuaikan. Jadi kalian nggak usah takut nanti kalau aku disuruh ngerjain soal agama Buddha gimana, kan nggak bisa, nggak usah takut ya. Terus aku mau tanya lagi nih untuk kakak-kakaknya, untuk Mbak Widina sendiri nih, apa sih tips and tricks buat adik-adiknya? Tips and triknya apa ya? Kayak saya gini loh, kayak modal nekat gitu loh, kayak apa? Kan sudah jelas kalau sudah pastilah sebagai seorang anak itu ya beban ya enggak, tapi ya beban gitu kan. Jadi ya nekat, berusaha untuk sebaik mungkin. Dan untuk yang non Buddhis itu jangan minder lah, jangan insecure, karena kita itu di padang sama ya Mbak. Di padang sama, semua itu sama, tidak ada pembeda. Dan kalau tips and trick saya itu yang lainnya, kayak saya kan termasuk alumni SMA Negeri Donorojo ya. Itu saya juga di sana itu bisa mengasah keahlian. Saya dulu kan bisa voli, bisa futsal. Saya di sana juga bisa mengasah hal tersebut. Jadi sudah pede saja, masuk saja dan langsung daftar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Oke, berarti tips and trick dari Mbak Widina ini jangan insecure, terus kalian tuh nggak usah minder. Di STBN Raden Wijaya sendiri ini toleransinya cukup besar ya, cukup luas, jadi nggak usah takut aku jadi minoritas nih, itu nggak usah. Oke, untuk selanjutnya nih, aku mau tanya tentang suka duka kuliah. Suka dukanya apa aja sih, Kak? Oke, dari saya sendiri, sukanya itu di sana saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Dan juga saya banyak mengenal teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari sana saya mendapatkan banyak pengetahuan, terutama bahasa-bahasa daerah pun dari Indonesia kan tentunya banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Nah, saya bisa menguasai banyak bahasa daerah dari teman-teman saya. Jadi saya cukup senang. Oke, berarti bisa belajar banyak bahasa daerah ya, Kak ya? Ya, untuk dukanya mungkin dari teman-teman juga, teman-teman mahasiswa, untuk dukanya pasti sama, jauh dari keluarga, seperti itu. Untuk Mbak Widina sendiri? Kalau saya sukanya sama sih, bisa mengenal teman-teman banyak, terus bisa belajar bahasa-bahasa gitu loh. Apalagi kayak nanti kayak sehari 2 hari bersama orang ngapak, nanti bisa tertular gitu loh bahasa ngapak. Terus kemudian apa ya, kalau dukanya itu benar jauh dari keluarga. Terus kalau ikut organisasi itu pasti bingung mau membagi waktu antara tugas, waktu kuliah sama organisasi. Ini kan harus balance ya. Nah itu saya juga kadang keteteran, itu sih dukanya. Oh, berarti Mbak Widina ini anak organisasi gitu ya? Iya, sama Mbak Tri juga sebenarnya anak organisasi. Oke, nah ini kan pandemi nih Mbak. Nah, di pandemi ini apa sih suka dukanya?
Kalau pandemi sukanya pasti semuanya itu merasakan enaknya kuliah daring kayak gitu kan, bisa rebahan. Nah, dan juga bisa disambil makan cemilan kayak gitu. Lebih santai gitu Lebih ya. santai daripada kuliah tatap muka langsung secara luring. Nah, kalau secara luring kan harus formal kayak gitu. Tapi kalau daring harus hanya bisa Nggak usah mandi, udah bisa kuliah. ya, nggak usah mandi, bisa kuliah kayak gitu. Nggak kelihatan. Kan sekarang kan banyak kamera-kamera yang menipu ya. Iya. Jadi terlihat Udah kelihatan bersih. iya, gitu udah ya. terlihat bersih di kamera tanpa mandi pun. Nah, Oke, untuk dukanya untuk sendiri? dukanya itu kan saya tidak dari daerah kota ya. Mungkin untuk sinyal itu sangat susah. Kadang kalau hujan itu sinyalnya trouble. Jadi itu sangat terkendala. Misalnya ada tugas jam sekian harus mengumpulkan, harus mengirim di email, di Google Classroom kayak gitu. Nah, sedangkan sinyalnya sangat susah. Nah, itu merupakan kendala saya saat kuliah daring. Oke. Kalau itu sih duka semua mahasiswa yang Ya. yang tinggalnya di desa gitu ya. Untuk Bapak Menteri atau Bapak pejabat nih, kita tuh yang di daerah desa tuh sinyalnya tuh buruk Pak. Jadi mohon pengertiannya untuk Bapak Ibu dosen juga. Oke, untuk Mbak Widina sendiri nih, apa sih suka duka kuliah selama daring? Kalau sukanya ya sudah pasti berkumpul sama keluarga, terus makan tidak harus bayar, kalau mau makan tinggal makan. Terus sudah pasti kalau yang daring ini pasti berat badan itu pasti bertambah ya, karena kan makmur adem ayem di rumah bersama keluarga gitu. Terus ya seperti tadi bisa tanpa mandi kita bisa kuliah. Kalau yang cewek pasti pakai lipstick doang, baju yang atas udah rapi, celana kolor udah beres gitu. Yang cowok-cowok juga pasti kebanyakan begitu ya. Terus dukanya ya seperti tadi, selain sinyal, kadang kan kalau waktu presentasi sinyal buruk, terus tiba-tiba ada ibu atau bapak dia nyapu atau gimana gitu, padahal mereka itu nggak ngertiin kita itu lagi presentasi loh gitu. Biarpun udah diberitahu pasti ada aja suara, atau enggak kalau membuat tugas disuruh video. Kalau yang punya burung atau rumahnya pinggir-pinggir jalan pasti berisik sekali di video tersebut. Itu sih dukanya dari saya. Berarti dukanya gangguan dari luar gitu ya Kak? Iya, Ya? dari dalam juga males, terus tambah males pokoknya kalau ngerjain tugas itu deadline seperti saya tadi malam itu sampai lembur jam 2, jam 3 padahal udah tahu dari 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi tugasnya dikumpulinnya seharusnya hari apa, jadi ngerjainnya deadline gitu ya Kak ya? Bener. Oke, nah yang terakhir nih, apa sih motivasi untuk adik-adik? Motivasi untuk adik-adik yang ingin kuliah ya, tetap semangat, jangan putus asa gitu loh, kayak ya ayo kuliah, biar apapun. Kalau di pedesaan biasanya kalau menilai, oh itu loh anaknya itu udah sarjana, itu kan pasti kan dipandang beda ya antara yang tidak sarjana. Nah itu cukup memotivasi diri sendiri agar ayolah membanggakan keluarga sedikit gitu loh, biar oh aku punya gelar gitu. Itu dari saya gitu sih. Untuk kakaknya sendiri? Oke, kalau untuk saya motivasi untuk adik-adik, jangan sampai berhenti pendidikannya di jenjang SMA saja atau SMK saja, karena pendidikan itu sangat penting untuk nantinya kita kerja, seperti itu. Oke, terima kasih buat kakak-kakak dari STBN Raden Wijaya atas partisipasinya pada hari ini. Cukup sekian, terima kasih.
Terima kasih ya. Jangan lupa gabung di Sekolah Tinggi Agama Budaya Negeri Raden Wijaya. Oke, kita kedatangan narasumber baru nih. Boleh diperkenalkan nggak bapaknya ini siapa, dari mana, terus mau menjelaskan tentang apa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Yono Putranto. Biasa saya dipanggil Pak Dwi, dan saya salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Agama Budaya Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, tadi Bapak siapa? Pak Dwi. Pak Dwi. Nah, Pak Dwi ini di sini mau menjelaskan tentang apa? Oke, baik. Jadi saya di sini mau menekankan bahwa pendidikan itu sangatlah penting untuk kita terus pelajari dan terus kita kejar. Karena yang namanya sekolah dan namanya belajar itu tidak akan ada habisnya, khusus untuk generasi muda, para adik-adik yang sudah kelas 3 saat ini. Segera daftarkan diri Anda di Sekolah Tinggi Agama Budaya Negeri Raden Wijaya, karena kita memiliki banyak sekali program studi. Tidak harus yang beragama Buddha, tapi kita juga memayoritaskan dari kalangan-kalangan yang beragama Muslim dan beragama Kristen juga bisa dapat kita bantu. Dan juga kita menyediakan beasiswa, banyak beasiswa di situ bisa kita manfaatkan, karena di sisi lain bahwa kuliah itu tidak harus mahal, dan kuliah itu memang tidak mahal. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu untuk kuliah karena adanya keterbatasan biaya, karena masih banyak sekali alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan atau bisa didapatkan. Salah satunya yaitu dengan beasiswa yang seperti ada di atau kita sediakan di Sekolah Tinggi Agama Budaya Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah. Dan untuk program studi yang bisa untuk dari adik-adik yang non-Buddhis, itu kita ada program studi pariwisata dan program studi ilmu komunikasi serta program studi PGSD. Jadi adik-adik tidak perlu ragu dan tidak perlu takut lagi untuk mendaftarkan diri Anda segera, karena kami selalu terbuka. Dan saat ini kita sudah pembukaan dari periode pertama, pendaftaran periode pertama. Jangan sampai telat, kami tetap stay untuk menunggu adik-adik sekalian untuk mendaftarkan diri. Sekian dari saya, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak dosen.